Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Masih dalam suasana Hari Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang wanita yang hebat mendidik anak-anak yang hebat. Diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Surat ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada Timotius, yang memuji iman Timotius dan menguatkan hati Timotius di dalam pelayanan. Dan Paulus tidak serta-merta memuji neneknya dan ibunya sebagai seorang yang memiliki iman yang kuat, karena kita percaya orang Yahudi pada waktu itu mengajarkan anak-anak mereka tentang pendidikan agama Yahudi. Tetapi luar biasanya Paulus lebih menekankan kepada iman yang mereka miliki. Itu berarti wanita ini wanita yang tidak biasa, wanita yang luar biasa, yang pada akhirnya menurunkan warisan iman yang berharga bagi anak serta cucunya. Lois sendiri adalah seorang Yahudi yang tinggal di Listra, sebuah kota di daerah Yunani. Dan meskipun Alkitab tidak mencatat, Paulus tidak menyebutkan siapa suami Lois, tapi dari nama Yunike anaknya, itu berarti kemungkinan besar suami Lois adalah seorang Yunani, karena nama anaknya Yunike yang berarti Dewi Kemenangan Yunani. Kita bisa melihat bahwa lingkungan tidak bisa berpengaruh sama sekali ketika di tengah-tengah keluarga itu iman mereka adalah iman yang kuat. Meskipun mereka tinggal di Listra, di kota Yunani, penuh dengan penyembahan kepada dewa dan dewi, tetapi Lois adalah seorang Yahudi yang luar biasa dan memberikan warisan iman kepada anaknya Yunike juga iman yang luar biasa. Dan yang kita baca di bagian ini, ketika Paulus memuji Timotius bicara tentang iman yang Paulus percaya yang diturunkan oleh neneknya dan ibunya Yunike. Dan kalau kita menyoroti arti nama Yunike tadi, yaitu Dewi Kemenangan Yunani, kita juga bisa melihat bahwa ekspresi dari nama itu sungguh-sungguh diyakini sebagai sebuah ekspresi iman. Dia adalah orang pribadi yang mengikuti ajaran ibunya, yaitu Lois, untuk memiliki kemenangan di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang menyembah kepada berhala. Itu juga yang memberikan dia kemenangan kepada dirinya untuk membagikan iman itu kepada anaknya Timotius. Pertemuan Paulus dengan Timotius juga ada di kota ini. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul di pasal yang 16 ayat yang pertama, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Timotius dalam ayat ini memiliki karakter yang sangat baik, dan itu juga tercatat ketika Paulus memuji Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima tadi. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang hari ini sedang berjuang untuk membesarkan anak-anak secara sendiri, atau di antara ibu-ibu yang mungkin sedang kehilangan peran seorang ayah yang mengajarkan iman dan menjadi pemimpin iman dalam rumah tangga. Jangan pernah khawatir, sama seperti Lois dan Yunike, Tuhan bisa memakai para ibu dengan cara yang luar biasa. Dan kita, ibu-ibu, memiliki warisan yang luar biasa untuk anak-anaknya. Jadi jangan pernah takut, yaitu warisan iman yang akan diberikan kepada mereka sebagai sebuah bekal yang luar biasa. Kalau hari ini kita tidak bisa memberikan warisan harta, itu bukan sesuatu yang lebih penting daripada warisan iman yang dibutuhkan anak-anak di masa depan. Ketika mereka memiliki iman dalam Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka terus bertumbuh di dalamnya. Dan apapun yang terjadi, ibu-ibu dan semua orang yang memberikan warisan iman ini adalah pribadi-pribadi yang juga memiliki iman karena Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka, setiap ibu, orang-orang yang memiliki iman dalam Kristus yang mengajarkan kepada anak-anak serta cucu-cucu
dan mewariskan iman itu supaya menjadi bekal utama dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Terima kasih untuk kehadiran para wanita, ibu yang ada di tengah-tengah kami, bukan saja melahirkan kami ke dalam dunia ini, tetapi juga mewariskan sesuatu yang berharga, yaitu iman kepadamu di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Aku tahu, Bu, surat ini tak sempurna, tak semurni dan setulus cintamu padaku. Aku tahu surat ini juga tak ubahnya seperti setetes ucapan terima kasih di tengah luasnya samudra yang telah kau berikan kepadaku. Aku juga tahu bahwa tak ada kata-kata yang pernah dan sanggup menggantikan apa yang telah kau berikan kepadaku. Tapi Bu, surat yang selama ini terkatung-katung di dalam luasnya lautan hatiku akan terus diselimuti tirai kebodohan yang terbentang, terduduk dalam singgasana kenastapaan ketika ia hanya terpendam. Terima kasih telah merawat dan menemaniku bertumbuh sampai dewasa, meski barang tentu amat menggemaskan jika aku selamanya menjadi anak kesayanganmu. Terima kasih telah mengajariku berbicara dan mengoceh tak karuan. Selama masa-masa itu, terima kasih telah menekap dan memelukku dari sekedar suara cicak-cicak di dinding. Terima kasih karena ibu tidak ada dalam keadaan mewah ketika aku dilahirkan. Karena di situ aku belajar arti kesederhanaan. Terima kasih ibu tak selalu memiliki uang sehingga dapat membelikan apa yang ku mau seperti anak-anak lainnya. Namun di situ aku belajar untuk melipat tangan dan menutup mata dan mohon segala sesuatu kepada Tuhan. Sehingga di masa depan ketika aku memiliki uang, aku tak berani menghambur-hamburkannya dan tidak khawatir ketika tak memilikinya. Di sana juga aku terus belajar bersyukur, tidak mengeluh, tetapi juga tidak pasrah dengan keadaan. Terima kasih telah membawaku dalam keadaan hampir tidak makan, karena di sana aku belajar untuk menghargai sebutir nasi. Terima kasih karena sering kali aku telat membayar uang sekolahku, karena di situ aku belajar arti pentingnya pendidikan. Terima kasih telah mengajariku untuk percaya diri dengan apa yang ada padaku dan tak bersusah hati dengan apa yang tidak kumiliki. Ketika aku beranjak remaja, nakal dan susah diatur, terima kasih untuk tetap bersabar denganku. Terima kasih ketika masa-masa itu Engkau tidak pernah memaki, menendang, menamparku, karena di sana juga aku belajar untuk tidak melakukannya kepada anak-anakku kelak. Meski dulu aku tidak mengerti, terima kasih telah meminta maaf ketika Engkau merasa bersalah. Dan kini aku tahu bagaimana caranya aku meminta maaf kepada anak-anakku. Terima kasih sudah menjadi wakil Tuhan untukku di dunia ini. Ada saatnya kita berpisah, meski aku tidak pernah membayangkan waktu itu akan terjadi. Aku berharap bahwa akulah yang mendahulumu, sehingga aku tidak merasakan apa artinya kehilangan. Dan sebelum segala sesuatunya tiba, aku ingin berterima kasih kepadamu dari ketulusan hatiku dan kedalaman hatiku. Dan terima kasih karena sekalipun Engkau tidak pernah mewariskan segala harta kemewahan kepadaku, terima kasih karena warisan terbesar yang Kau terima daripadamu adalah iman. Tapi aku tahu Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang sama, yang memberikan pengharapan dan mahkota kehidupan bagimu, Ibu. Selama Engkau masih bernafas, doaku selalu untukmu. Aku dilahirkan untuk menikmati cinta dari Tuhan melalui Engkau, Ibu. You're so lovely, I can't help but fall for you. Ketika aku tak bisa berjalan, ketika aku tak bisa berbicara, manusia yang pertama kali menemuimu adalah ibu. Ibu yang selalu bersedia saat kau sedih, senang, dan susah.
Ketika Anda mulai membesar, kau bisa sadar hidup betapa sulitnya pernah pas ibumu melahirkanmu. Keringat bercucuran mulai jatuh, dan saat ibumu melahirkanmu, ayahmu selalu menemani ibumu. Dan ayahmu berkata, "Yang kuat, yang kuat." Bayangkan saat ini kau bertemu menjadi makin normal. Masih banyak seorang ibu yang ingin melahirkan anaknya normal, tetapi tersedia juga seorang ibu yang belum mendapatkan ujian. Anak yang tidak normal. Sebagai manusia sosial, kita perlu saling bantu dan tolong-menolong. Maka, kita perlu berterima kasih kepada ibu, sebab 9 bulan ia mengandung, tiada lelah yang dirasakannya. Maka saat ini, kita perlu balas budi kepada ibu. Ibu, I love you. You are my everything. Because you are forever in my heart, Mom. Thanks you God, and thanks Mother. Selamanya kau selalu di hatiku. Takkan pernah terhenti.